Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika, bersabdalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja lagi sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar utangmu kepada tuanmu?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat utangmu, duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu. Buatlah surat utang lain 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, kita bisa bertanya, mengapa Tuhan Yesus memuji orang bendahara yang korupsi itu, yang merugikan harta dari tuannya? Mengapa kok Tuhan Yesus memuji itu? Jawabannya jelas bahwa dipuji karena apa? Karena dengan akal pikirannya dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Dia tahu bahwa kalau dia dipecat, dia mencangkul tidak dapat, mengemis dia malu, lalu dia berusaha untuk mengambil hati orang-orang yang berlawanan dengan tuannya, sehingga dia nantinya bisa mendapatkan keselamatan dalam tanda kutip. Nah, yang dipuji adalah akal budinya itu. Dia bisa mencari kesempatan dalam kesempitan untuk supaya dirinya tidak tersiksa. Baik, Ibu Bapak, Saudara kasih, ini yang dipuji Allah itu. Nah, sekarang dalam kehidupan beriman, apakah kita juga mempunyai kecerdikan? Apakah dalam kehidupan beriman kita juga mempunyai semacam cari celah bagaimana supaya kita bisa mendapatkan keselamatan? Kita bisa melihat himpitan-himpitan dunia yang ada dalam diri kita. Tantangan, perintangan itu selalu kita hadapi. Nah, mampukah kita juga dengan akal budi kita mencari celah supaya tetap kita berjalan di jalan Tuhan? Nah, sebetulnya dengan cara seperti itu kita bisa melihat bahwa ada sesuatu. Kita dalam kehidupan beriman tidak hanya sekedar deprok, nggih sumangga dawuh Gusti, tidak hanya sekedar itu, tetapi juga dengan akal budi kita berusaha untuk bisa melihat bahwa ternyata di dalam kehidupan ini ada tantangan, ada rintangan, ada hambatan, ada sesuatu yang memerangi hidup kita, karena hidup kita ini mau berjalan menuju Tuhan. Pasti akan ada banyak tantangan di sana. Maka kesempatannya adalah bukan kita membiarkan, kita menunggu Tuhan untuk membantu kita, tidak. Namun akal budi harus tetap kita gunakan. Justru akal budi itulah yang membuat iman kita makin lama makin dalam. Kita makin mengenal Tuhan. Iman kita makin lama makin dewasa pula.
Dan kita bisa mempertanggungjawabkan iman itu. Ibu bapak, saudari, saudara kasih dalam Tuhan. Maka di sana kita bisa melihat anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ini menjadi kritikan bagi diri kita.